الله الرحمن الرحيم الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza muttaqun. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang sering disebut dengan An-Nas secara global, itu berisi tentang 3 hal. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas secara global itu isinya ada 3. Yang pertama adalah Al-Akhbar, informasi. Ada informasi tentang kisah para nabi, kisah negeri-negeri yang makmur, kisah negeri-negeri yang dibinasakan sama Allah. Kemudian ada juga al-amthal. Amthal ini perumpamaan-perumpamaan, banyak kita jumpai dalam Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, isi dari Al-Quran itu adalah Al-Awamir. Al-Awamir bentuk jamak dari amr, perintah-perintah. Kemudian yang ketiga adalah An-Nawahi, bentuk jamak dari nahyun, larangan. Yang kesemuanya itu adalah disajikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar apa? Tasbitu fuadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan, untuk mendukung perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang akan kita bicarakan saat ini adalah tentang al-akhbar, informasi-informasi yang ada dalam Al-Quran. Ketika Harun ar-Rasyid berjalan di satu tempat dan melewati kuburan, bertemu dengan seseorang yang orang itu selalu berada di kuburan. Harun ar-Rasyid bertanya, lima anta madza taf'al fi hadzal qabr, apa yang kamu lakukan di kuburan ini? Dia mengatakan, anta tabni qasran wasatat rukahu wa ana abni qasran wa ana sa'abqa fihi muddata aw tiwala ma qaddarallahu subhanahu wa ta'ala. Engkau sibuk membangun istana dunia, tapi kamu akan tinggalkan
saya membangun istana saya untuk saya tinggali sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Harun ar-Rasyid mengatakan, hal min syai'in, adakah sesuatu yang akan engkau minta kepadaku? Ada, katanya. Apa itu, katanya? Yang pertama, saya minta kepadamu, bisakah kamu memanjangkan umur saya? Harun ar-Rasyid mengatakan, la amlik, saya tidak punya usaha untuk itu. Kemudian yang kedua, hal tastati an tamna malaikatul maut, malaikatul azab alla yu'adzibuni, bisakah kamu nanti menahan malaikat azab untuk tidak mengazab aku? Wala amlik, saya nggak bisa. Hal tastati an tudkhilani al-jannah, bisakah kamu memasukkan aku ke dalam surga? Wala amlik, saya nggak bisa. Kalau kamu tidak bisa ya melakukan itu semua, bagaimana kamu bisa berpuasa? Saya akan meminta kepada Zat yang maha segala-galanya. Kemudian Harun ar-Rasyid mengatakan, ausini, ini ya, seorang pemimpin tawaduk, tolong nasihati saya. Kemudian orang itu mengatakan, alaika bi kitabillah fa inna fihi khobarun wa ibar, fa inna fihi khobarun wa ibar. Kembalilah ke Al-Quran, baca Al-Quran, pegang Al-Quran, karena di sana ada khobar, ada informasi-informasi, dan juga ada ibar, ada pelajaran-pelajaran yang berharga yang kamu dapatkan. Ini saya jadikan sebagai mukaddimah supaya kita memahami secara global bahwa Al-Quran itu ya isinya 3 itu. Informasi-informasi, ini yang paling banyak. Kemudian ada perintah-perintah Allah dan ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perhatikan sekarang tentang pergantian kekuasaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun dipondasi dengan tauhid. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dipahamkan tentang man huwa Allah, siapa Allah. Kemudian dipahamkan tentang al-haya ba'dal maut, kehidupan setelah mati. Sehingga betul-betul ini sudah tertanam di benak mereka, betul-betul sudah menjadi mendarah daging selama 13 tahun. Karena setelah itu nanti mereka akan siap menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan Allah. Di tahun ke-13 sudah hampir-hampir Nabi tidak mendapatkan tempat lagi di Mekah untuk berdakwah. Kemudian ada usaha untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berhasil meloloskan diri dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan beliau cerdas. Kita sering mendengarkan bahwa Nabi Muhammad diutus dari kalangan ummi, kaumnya yang ummi. Ummi ini adalah tidak terbiasa membaca dan menulis. Bukan berarti mereka tidak cerdas. Jadi mereka mengandalkan kekuatan zakirah, hafalan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau tidak bisa baca dan dia tidak bisa menulis. Ini supaya nanti risalahnya ini tidak diingkari oleh siapapun. Tapi ternyata masih juga ada tuduhan-tuduhan bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di tahun ke-13 itu sudah tidak ada lagi pamannya, sudah tidak ada lagi istrinya yang
pada tahun ke-10 kenabian, Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir ya. Kemudian tidak mendapatkan tempat lagi di Mekah, akhirnya beliau pergi ke Taif untuk mencari lahan dakwah. Ternyata di Taif Nabi mendapatkan lemparannya, diusir. Nah, pada puncaknya pada tahun ke-13 Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan ya, atas izin Allah melakukan hijrah ke Madinah. Tapi hijrahnya beliau cerdas. Kalau dari Madinah, kalau ke Mekah, mohon maaf, kalau dari Mekah menuju ke Madinah itu arahnya ke utara. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung ke utara, tapi beliau menuju ke arah timur, ke arah tenggara, kemudian menuju ke Jabal Sur. Kalau Jabal Nur arahnya ke timur laut, kalau ini ke tenggara. Di Jabal Nur ada gua namanya Gua Hira, Ghara Hira. Nah, karena orang-orang kafir Quraisy ini tidak mampu ya mengejar Nabi Muhammad SAW, ada seorang yang namanya Suraqah bin Malik berhasil menemukan Nabi SAW, tapi kudanya terhenti karena tidak bisa berjalan. Panahnya pun ketika mau memanah tangannya kaku. Kemudian Suraqah mengatakan ini bukan manusia sembarangan. Ketika itulah Nabi SAW mendekati beliau, ya Suraqah, wahai Suraqah, maukah kamu antukhfi, untuk menyembunyikan ini, tidak berbicara kepada yang lain? Suatu saat nanti kamu akan memakai 2 gelang emas Raja Persia. Satalbasu siwarai Kisra min dhahab. Kamu nanti akan memakai 2 gelang Raja Persia. Itu bisyarah Nabi pada tahun ke-13 kenabian. Suraqah dikatakan, kamu jangan bicarakan kepada siapapun pertemuan kita ini. Suraqah pun menepati janji itu, dan Nabi SAW ketika sudah sampai di Madinah pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi pertama kali melakukan umroh, tapi umrohnya tertahan di Hudaybiyah dan beliau harus kembali ke Madinah. Dari perjalanan Hudaybiyah ke Madinah itu turun satu surah Al-Fatah ayat 1 sampai 29. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina ila akhir. Beliau mengatakan, ya Umar dipanggil karena Umar yang sering protes. Laqad unzilat ilayyal barihah suratun lahiya ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Wahai Umar, tadi malam telah turun kepadaku satu surah, itu yang lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Jadi surah Al-Fatah turunnya antara Mekah dan Madinah. Makanya kalau kita mengkaji ulumul Quran, kita akan menjumpai bahwa ada surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Para ulama lebih memilih kepada definisi surah Makkiyah itu surah-surah yang turun sebelum Nabi hijrah. Kalau surah Madaniyah atau ayat-ayat Madaniyah ada turun setelah Nabi hijrah. Karena ada orang yang mengatakan Makkiyah itu turunnya di Mekah, Madaniyah turunnya di Madinah. Kalau tidak turun di Mekah dan Madinah namanya apa? Karena nanti ada surah yang turun bukan di Mekah, bukan di Madinah, tapi di Tabuk. Perjalanan Nabi dari Tabuk pada saat perang Tabuk. Surah Al-Anfal turunnya di Badar ya. Nah, ini Masjid Al-Badar ya. Nah, turunnya di Badar ya. Makanya definisi tadi itu lebih dipilih oleh para ulama, surah-surah Makkiyah dan surah yang turun sebelum Nabi hijrah. Madaniyah adalah surah yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, kemudian pada tahun ke-7 Nabi sallallahu alaihi wasallam umroh lagi, umratul qada, mengqada umroh. Berarti istilah qada itu ada. Kalau qada salat ada enggak? Kata para wanita, nu'maru bi qada'is siyam wala nu'maru bi qada'is shalah.
Kami diperintahkan untuk mengkodok puasa, tapi tidak untuk mengkodok salat. Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi perempuan. Pernahkah Nabi mengkodok salat? Halo? Pernah? Pernah baca? Atau nggak pernah baca? Di dalam Sahih Bukhari ada beberapa bab. Di antaranya babul adzan ba'da zihabil waqt. Bab azan di mana waktu sudah berlalu. Safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ashabi. Rasulullah ketika itu melakukan safar bersama para sahabat-sahabatnya. Faqalu malik ya Rasulullah kaifa law arrasta bina. Ya Rasulullah, kita rasanya sudah berjalan lama ini, bagaimana kalau kita istirahat sejenak? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhafu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya khawatir kalian nanti akan terlambat salat. Faqala Bilal mengatakan, ana ukizukum ya Rasulullah, saya akan membangunkan nanti. Bilal bin Rabah tidak pernah terlambat karena dia muazin Nabi, tapi kali ini dia tidak bilang insyaallah dia. Kemudian di pagi hari istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ittala'at asy-syams hajib asy-syams. Rasulullah ketika itu yang pertama kali bangun, matahari sudah terbit. Nah, ini kan kita nggak pernah baca ya. Ada dalam Sahih Bukhari. Matahari sudah terbit, Nabi bangun. Dibangunkan Bilal, aina ma qult? Mana yang kamu katakan semalam? Katanya kamu mau bangunin kami. Bangunkan kami katanya. Qala ya Rasulullah, ma ulqiya ilayya naumatun qad mislil bariha. Saya belum pernah merasakan tidur senyenyak ini ya Rasulullah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha qabadha arwahakum, Allah yang menggenggam ruh-ruh kalian, yanshuruhu hina syaa wa qabadahu hina syaa. Dia akan menahan roh itu kapan saja dia kehendaki. Semalam kok dirubah lagi sih, suaranya tadi udah bagus ya. Semalam 3 malam 100 tahun. Ada orang yang ditidurkan 100 tahun? Siapa? Siapa yang ditidurkan 100 tahun? Yang 100 tahun ada nggak? Nggak ada ya. Nggak baca Al-Quran. Dalam Al-Quran ada. Dalam surah Al-Baqarah. Bagaimana bunyi ayatnya? Di situ ada sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala ada tidurkan seorang pemuda yang melewati Baitul Maqdis. Tidurnya berapa tahun? 100 tahun. Dia bangun, kemudian dia datang ke rumahnya, bertemu dengan nenek-nenek tua. Sebelum datang ke rumahnya ditanya, "Kamu habis berapa lama kamu di sini?" Habis itu yauman au ba'dha yaum. Sehari itu mungkin tidak ada setengah hari. Kamu lihat, anzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat makananmu, masih ada apa tidak? Oh, masih ada. Wanzur ila himari. Kamu lihat himarmu, keledaimu, masih ada enggak? Sudah jadi tulang belulang. Kemudian Allah tunjukkan bagaimana Allah merangkai tulang belulang ini, membentuk kembali menjadi keledai, dibungkus dengan daging-daging, tiupkan roh. Kemudian dia mengatakan, "A'lam, ya Allah, aku sekarang yakin bahwa Engkau adalah Maha segala-galanya." Itulah Nabi Uzair. Nabi Uzair inilah yang dijadikan Tuhan sebagai oleh orang siapa? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Yahudi mengatakan Uzair itulah Tuhan kami.
Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Masih itulah putranya Allah, Tuhan kami. Jelas? Yahudi kafir apa Muslim? Halo? Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalisu salasa. Telah kafir orang yang mengatakan Tuhan itu satu di antara tiga. Jadi ada orang yang ditidurkan 100 tahun telah Nabi Uzair. Dia hafal kitab Taurat, karena dia hafal maka orang Yahudi mengatakan ini bukan manusia tapi dia anak Tuhan. Ada hadis panjang sekali, 3 halaman. Nanti mereka yang menyembah Uzair, menyembah Al-Masih akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kamu sembah? Uzair. Kadzabta, bohong. Aku tidak pernah mengatakan aku punya anak. Dikirim dia ke neraka. Kamu, apa yang kamu sembah? Al-Masih, anakmu. Kadzabta, kamu bohong. Aku tidak pernah mengatakan aku punya anak. Dan dikirim semua ke dalam neraka. Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, "Ma min Yahudiyyin wala Nasraniyyin la yu'minu bima ji'tu bihi illa min ahli nar." Tidak ada orang Yahudi, orang Nasrani yang hidup setelah aku diutus. Mereka tidak percaya dengan aku, tidak percaya dengan apa yang aku bawa, kecuali mereka semuanya ahli neraka. Ini mukadimah supaya kita bisa menentukan permasalahan yang kita bahas. Tadi tentang tidur tadi. Ada juga orang yang ditidurkan 309 tahun, itu baru Ashabul Kahfi. Kalau yang tadi ada dalam surah Al-Baqarah, Nabi Uzair. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun ke-7 Hijriah Nabi umroh lagi, ya, umrohul qadha, mengqadha itu artinya melakukan sesuatu bukan pada waktunya, itu namanya qadha. Maka ada umrohul qadha, jadi Nabi mengqadha umrohnya yang tahun ke-6 Hijriah tidak jadi berangkat sampai di Hudaybiyah, disuruh pulang lagi. Ada 1.500 orang. Kemudian setelah itu di awal-awal tahun ke-7 terjadilah penaklukan Khaybar. Maka setelah itu Nabi mengatakan, yang kemarin ikut umroh tahun yang lalu ikut umroh bersama kami 1.500, maka berangkatlah Nabi SAW ke Mekah. Kemudian diizinkan di Mekah selama 4 hari. Maka di sinilah para ulama mengambil sebuah hukum, ya. Maka ini pendapat yang pertama, kalau orang yang musafir itu mengqashar dan menjamak sholatnya 4 hari, karena Nabi diberikan kesempatan di Mekah selama 4 hari. Tapi ada hadis yang lain, ketika orang itu musafir tidak tahu kapan dia pulang, maka selama itu dia bisa menjamak dan mengqashar sholatnya. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi kemudian ngirim surat. Setelah itu Nabi memanfaatkan, karena ada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjiannya selama 10 tahun tidak akan saling serang menyerang. Disitulah Nabi menggunakan kesempatan untuk nulis surat. Beliau nulis surat kepada Raja Mesir. Raja Mesir namanya siapa? Muqawqis. Surat Nabi dibaca, kemudian Nabi memberikan hadiah. Ada beberapa jariyah, ada beberapa gadis yang diberikan kepada Nabi. Salah satunya yang dinikahi adalah namanya Maria Al-Qibtiyah, dan diberikan beberapa harta emas macam-macam. Kemudian surat yang kedua dikirimkan kepada Raja Romawi, Raja Heraklius. Ketika itu Abu Sufyan yang belum masuk Islam sedang melakukan perjalanan ke Syam. Pusatnya dulu ada di Syria. Syam itulah 4 negara. Ada Syria, ada Yordania, kemudian ada Palestina, dan ada Lebanon. Nah, saat itu Raja Heraklius ini karena tidak bisa bahasa Arab, dia mengatakan cari orang Arab. Kemudian ketika dicari orang Arab, ketemulah Abu Sufyan. Di mana? Di Ilya. Ilya itu nama lain daripada Palestina. Orsalim, ya, Ilya. Ini nama-nama. Dan 4 negeri ini yang disebut dengan negeri Syam. Nah, ketika itu ditanya, singkatnya adalah ketika ditanya,
beliau mengatakan, bagaimana perang antara kalian? Pernahkah kalian berperang? Pernah. Bagaimana perang itu? Al-harbu sijal. Perang itu sijal. Kadang dia menang, kami yang kalah. Kadang kami yang menang, dia yang kalah. Begitu seterusnya. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, Nabi Muhammad SAW melakukan jihad yang pertama, yaitu perang Badar. Perang Badar turunlah surah Al-Anfal itu. Kemudian dari perang terakhir yang diikuti oleh Nabi, perang Tabuk, turunlah surah At-Taubah atau surah Baro'ah. Jadi pendekatannya setelah surah Al-Anfal, surah At-Taubah, dan satu-satunya surah yang tidak ada bismillahnya adalah surah At-Taubah. Ya, dan satu-satunya surah dalam Al-Quran yang ada bismillahnya ada surah An-Naml, ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di Al-Fatihah ada perbedaan di antara para ulama. Di surah bismillah yang ada di awal surah Al-Fatihah ini ada perbedaan di antara para ulama. Apakah dia merupakan ayat atau ayatun mustaqillah? Itu ada pembahasannya dan sangat menarik dibahas oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Taib, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Perang Tabuk inilah perang terakhir yang diikuti oleh Nabi, yang saat itu Nabi berumur 62 tahun. Sudah hampir 63 tahun. Bawa pasukan 30.000 dari Madinah menuju ke Tabuk, 700 sekian kilo. Pulang dari Tabuk turunlah surah At-Taubah itu. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebelum Nabi meninggal, Nabi sudah menyiapkan pasukan yang ketika itu juga akan melakukan penyerangan terhadap Romawi gitu. Nah, jadi sering ketika itu Nabi beserta masyarakat itu sering diancam. Nah, sebelum ancaman itu betul-betul terjadi, Nabi SAW kemudian menyiapkan pasukan. Ketika pasukan itu datang sampai di Tabuk, 200.000 pasukan Romawi itu lari semuanya, tidak berani menghadapi Nabi Muhammad SAW. Nah, di masa Abu Bakar As-Siddiq, jihad tidak pernah berhenti. Beliau kemudian mengirimkan pasukan ke Persia, mengirimkan pasukan ke Romawi, dan perlu diingat ketika Nabi SAW mengirim surat ke Raja Persia, namanya siapa? Ya, surah Nabi dirobek. Surah Nabi dirobek. Karena saat itu Persia adalah penyembah api, Majusi. Nabi mengatakan mudah-mudahan Allah merobek-robek kerajaannya. Di masa Abu Bakar As-Siddiq berusaha untuk menaklukkan Persia, belum bisa. Di masa Umar bin Khattab yang 10 tahun menjadi khalifah, sudah hampir berakhir kekhalifahannya, beliau mengirim pasukan. Yang pertama Al-Muthanna di panglima perangnya kemudian meninggal dunia karena sakit, karena memang alamnya sangat luar biasa, alamnya panas keras ya. Kemudian kedua, beliau mengirim panglima perang itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas ini dibantu oleh Qa'qa bin Amir, dibantu oleh Khalid bin Walid, Persia berhasil ditaklukkan. Nah, mulai saat itulah banyak sahabat-sahabat yang tinggal di situ, banyak mereka yang berbondong-bondong masuk Islam. Apakah berhenti jihad sampai di situ? Diteruskan di zaman Umar bin Khattab, penaklukan Baitul Maqdis, penaklukan Mesir. Kemudian setelah itu diteruskan oleh oleh Utsman bin Affan, dan sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu pemerintah yang tadinya berada di Madinah kemudian dipindahkan ke Kufah. Kufah itu di Irak. Nah, setelah itu beliau terbunuh ya. Umar terbunuh di Madinah, Utsman terbunuh di Madinah, Ali bin Abi Thalib terbunuh di Kufah. Nah, kemudian setelah itu digantikan oleh putranya Hasan. Hasan hanya beberapa bulan, kemudian beliau menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Hasan kembali ke Madinah, menetap di Madinah, ngajar di Madinah, dan meninggal di Madinah. Sedangkan Husain tetap berada di sana. Jadi ini beda antara Hasan dengan Husain. Husain ini lebih mengikuti ayahnya Ali. Jiwa patriotisme luar biasa sekali. Tapi Hasan itu lebih kepada sabar dia.
menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah. Dan di masa Muawiyah ini, di masa Ali juga pernah terjadi perang. Ya, perang apa namanya? Perang Siffin. Rasulullah pernah mengatakan, la taqumu sa'ah hatta iltaqa jam'ani kabirani fada'watuhuma wahid. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga bertemunya dua pasukan besar sama-sama bertauhid. Perang Siffin terjadi antara Ali dan Muawiyah. Begitu terjadi perang, banyak korban, kemudian mereka sadar, kenapa kita berperang? Ada sebuah buku, nanti tolong dibaca. Bukunya juga Fitnah Kubro. Fitnah Kubro. Ini sangat bagus sekali. Itu mengulas tentang salah satunya perang itu. Perang itu terjadi adalah dipicu oleh kelompok Muawiyah yang tidak setia kepada Muawiyah dan bertemu dengan kelompok Ali bin Abi Thalib yang tidak setia dengan Ali bin Abi Thalib. Makanya terjadilah peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim itu peristiwa musyawarah antara pengikut Ali bin Abi Thalib, para sahabat semua, dan Muawiyah, para sahabat semua. Kemudian di saat perundingan itu ada orang-orang yang mengatakan, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Mereka mengangkat Al-Quran. Itulah kemudian disebut dengan Khawarij, yang kerap kali mengkafirkan umat Islam. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Islam, kafir, togut, macam-macam. Itu adalah ciri-ciri Khawarij. Kata Rasulullah, dimanapun kalian jumpai, bunuh mereka. Hatta walau fi astari Ka'bah, sekali mereka bergelantungan di Ka'bah, bunuh mereka. Mereka rajin ibadah, mereka rajin sholat tahajud, tetapi agama mereka hanya dipahami dengan akal mereka. Memang kedoknya Al-Quran, kita kembali berdoa, tidak hukum kecuali hukum Al-Quran, tapi sementara mereka banyak mengkafirkan kaum muslimin min ahlil kiblah. Itu yang terjadi. Nah, kemudian setelah itu damai dan Ali bin Abi Thalib meninggal, digantikan oleh Muawiyah. Nah, mulai dari Muawiyah inilah kaum muslimin bersatu. Maka dia disebut dengan Amul Jamaah, tahun jamaah. Kaum muslimin bisa mencetak uang, kemudian terbentuknya armada laut perang, kemudian adanya kantor pos, itu di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini sebenarnya Daulah Umayyah berkuasa menguasai dunia selama 95 tahun. Nah, setelah itu biasalah mereka sudah ibaratnya kekuasaan sudah di puncak-puncaknya, kemudian runtuh, digantikan oleh Daulah Al-Abbasiyah. Nah, Daulah Abbasiyah ini berpusat di Baghdad. Di antara wilayahnya ini adalah seluruh wilayah, dan wilayah yang paling dekat adalah Persia saat itu. Itu menjadi wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Berapa lama? 565 tahun, hampir 5 abad berkuasanya. Jadi kaum muslimin sudah berkuasa di situ, di Persia ini, melahirkan ulama-ulama besar. Siapa ulama besar itu? Ada Imam Ahmad bin Hanbal. Ada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, siapa? Imam Bukhari. Muhammad bin Ismail al-Bazdirbah, kakeknya itulah orang Majusi, orang Persia. Imam Muslim Persia kemudian pindah ke Sabur. Imam Tirmizi, Imam Nasai, itu semuanya ulama-ulama dari Persia. Bahkan ahli lughah, ahli bahasa Arab, Shibawai, itu juga dari sana. Banyak ulama-ulama setelah ketika Islam ke sana. Dan Rasulullah SAW ketika membaca ayat terakhir surah Muhammad, ya, coba dibuka di surah Muhammad ayat terakhir. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Ya, ayat terakhir itu potongannya. Jika kalian berpaling dari agama ini, kalian akan diganti dengan kaum yang lain. Kata Abu Hurairah yang hadir saat itu di Masjid Nabawi, dan Anas bin Malik. Ketika itu ada Salman di situ. Salman siapa? Salman namanya siapa? Salman yang memberi nama itu adalah Rasulullah. Kisahnya Salman luar biasa, menarik sekali. Dia awalnya tokoh, anaknya orang Majusi, paling kaya di sana. Tapi beliau tidak setuju dengan penyembahan terhadap api. Beliau masuk gereja, keluar gereja, sampai ke Syam, mencari agama. Dari Syam sampai ke Aleppo, sampai ke Syria. Kemudian dari situ ulama mengatakan, saya membaca
dalam literasi dalam kitab Taurat bahwa nanti akan ada nabi yang terakhir yang akan muncul di pohon-pohon kurma yang sangat subur. Kemudian beliau mencari dan beliau sampai di kota Madinah. Tapi sayangnya beliau sampai di kota Madinah dijual, dijadikan budak, dan beliau diperbudak di sana. Dan sampai datang Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Nabi. Pertama Nabi dibawakan sedekah kurma, beliau Nabi menolak. Jadi Nabi dan keturunannya tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat. Kalau ada yang menerima zakat, menerima sedekah, berarti bukan keturunan Nabi, gitu ya. Ya, keturunan Nabi itu bergelar syarif. Jadi Nabi Ismail alaihissalam memiliki 12 anak, semuanya menjadi raja, semuanya bergelar syarif. Nabi Yakub juga memiliki 12 anak. Ini disebut dengan Bani Israel. Kalau Bani Ismail ada 12 anak juga dia. Ini 12 suku. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Salman ketika Rasulullah membaca ayat terakhir surah Muhammad itu, sahabat, ya Rasulullah, siapa yang akan menggantikan kita kalau kita beri? Kau Rasul, hada, dia memegang pula Salman, hada wa qaumu lau kana ad-dinu fi suraya, kalau agama itu ada di puncak langit itu seperti bintang itu, latanaluhu rajulun min Faris, min Furs, maka orang-orang Persia akan naik ke sana untuk menangkap agama itu. Begitu kata Rasulullah SAW. Dan sebelum Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia, kisahnya diabadikan di dalam surah Al-Maidah. Ketika Bani Israel ini yang tadinya di zaman Nabi Yusuf dibawa ke mana? Dibawa ke Mesir, kemudian dibebaskan oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka disuruh untuk menempati Baitul Maqdis. 12 orang itu disuruh, 12 orang ini pemimpin mereka disuruh untuk menyelidiki apa yang terjadi di Baitul Maqdis. Tapi Nabi Musa bilang, jangan kamu ceritakan kepada siapapun apa yang kamu lihat. Tapi ternyata yang berhasil, artinya yang jujur hanya 2 saja. 10 orang cerita semua, sehingga mereka mengatakan, ya Musa, qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin inna lan nadkhulha ma damu fiha. Ya Musa, di situ ada kaum yang kejam, kaum yang bengis, kami tidak akan pernah masuk selama mereka ada di sana. Dan ini menunjukkan tentang jaban, pengecutnya mereka, Bani Israel secara umum. Kemudian setelah itu mereka bilang apa? Qalu ya Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Ayat ke-20 ya surah Al-Maidah ya. Musa, kamu kan nabi, kamu kan punya Tuhan. Bayangkan, Bani Israel tidak pernah mengatakan, ya Musa, berdoalah kepada Tuhan kita. Mereka selalu mengatakan apa? Wa iz kuntum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka. Selalu Bani Israel mengatakan Tuhanmu. Ya, mereka selalu mengatakan Tuhanmu, bukan Tuhan kita. Tuhanmu, kamu kan punya Tuhan, doa saja. Kamu kan punya Tuhan, pukul, minta sama Tuhan makanan dari langit. Turun makanan manna wa salwa. Setelah itu mereka bosan. Musa, doa lagi. Kami bosan makan seperti ini. Doa Nabi Musa. Jalanlah kalian beberapa kilo, kalian akan menjumpai apa yang kalian minta. Apa yang diminta? Rabbaka yukhrijna mimma tumbitul ardu min baqliha kisaiha wa aqumiha wa adasiha wa basaliha. Kisah itu timun. Bakliha, lobak ya, lobak, timun, bawang putih, bawang merah. Kemudian mereka datang sana, mereka makan. Ketika makan, mentah-mentah, panas. Mana Musa, mana air? Tidak ada air ini. Doa sama Tuhanmu lagi. Ini Nabi Musa disuruh memukulkan tongkatnya, keluarlah 12 mata air, bukan 1. Nah setelah itu baru mereka diutus untuk masuk ke Baitul Maqdis. Tapi ternyata balasan mereka mengatakan, kami nunggu di sini, kamu saja yang perang sama Tuhanmu. Tidak kurang ajar mereka. Sejak dari zaman dulu.
Nabi Musa berdoa, Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Allah, rasanya capek aku ya Allah. Bawa mereka dari Mesir. Aku tidak punya siapapun di sini ya Allah kecuali aku dan saudaraku ini Nabi Harun. Pisahkan kami ya Allah dengan kaum yang fasik ini. Allah langsung menjawab, qala innaha muharramatun arba'ina sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sal qaumil fasikin. Ya, mereka aku haramkan memasuki Baitul Maqdis selama 40 tahun. Kemudian Nabi Musa pun meninggal, banyak di antara mereka yang binasa setelah 40 tahun. Maka murid Nabi Musa lah yang tampil membawa mereka ke Baitul Maqdis. Siapa namanya? Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini masih keturunan Nabi Yusuf. Kalau Talut keturunan Binyamin. Kalau Yusha bin Nun keturunan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau lah yang berhasil membawa Baitul Maqdis, Bani Israel ke Baitul Maqdis. Tapi mereka disuruh sujud masuk, justru mereka mundur. Ya. Ayatnya ada dalam surah Al-Baqarah juga ya. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Disuruh mengucapkan hittah, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami. Tapi mereka menambah nun, hittah. Mundur, makan. Mana makanan? Kami lapar. Mana makanan? Itu Bani Israel. Nah, sehingga Nabi Musa mengatakan, demi Allah, kalian setelah ini akan selalu membuat onar di bumi ini, membuat kerusakan. Dan kalian akan diluruskan oleh kaum yang bukan dari kaum kalian. Perhatikan ya. Nabi Musa mengatakan, kalian nanti akan dibenarkan, diluruskan kembali, bukan dari kalangan kalian, bukan dari Bani Israel. Wallahu ta'ala. Ketika terjadi peristiwa yang saat sekarang ini, banyak yang orang mengatakan Iran ini teroris, Iran ini mengebom rakyat sipil. Apa mereka nggak sadar orang Palestina orang terbaik di dunia, menerima siapapun yang datang. Dulu ketika zaman Umar bin Khattab menaklukkan Baitul Maqdis, mengatakan siapapun yang hidup di sini silakan, damai semuanya. Nah, kemudian datanglah Yahudi dari luar, Zionis. Mereka datang dari Jerman, datang dari Inggris, mencari pekerja di Palestina, mencari kerja di Palestina. Diterima oleh orang Palestina, bahkan diberikan rumah, silakan. Kalian adalah tetangga kami. Lama kelamaan mereka membuat sebuah perkumpulan menjadi perkumpulan politik. Kemudian mereka mendapat didukung oleh negara-negara barat seperti Amerika, Inggris dan lain sebagainya. Maka mulailah terjadi gejolak. Orang-orang Palestina, orang Islam dimanapun, kata Rasulullah, kan nakhlah, al-muslim kan nakhlah. Orang muslim itu seperti pohon kurma, itu memberi manfaat kepada siapapun yang ada di sana akan aman. Tapi Zionis, Yahudi ini sudah dikatakan walan tarra ankal yahudu walan nasar hatta tattabi'a millatahum. Kemudian masuklah mereka ke Palestina, mempunyai kekuasaan, mulailah mereka membuat onar. 2017 ini yang ketiga kalinya kami membawa jamaah ke Al-Aqsa. Ada unjuk rasa, ada tulisan di situ, nahnu sukanu Palestina naruddu, kami penduduk Palestina menolak siapapun yang datang ke sini. Saya bilang sama sopir, tolong berhenti sebentar, saya mau terangkan sama jamaah, itu tulisan itu bukan tulisan orang Islam, tulisan penduduk yang di sana yang Yahudi yang di sana itu adalah damai. Nasrani yang di sana damai dengan umat Islam, tapi yang datang dari luar ini yang merampas hak kaum muslimin, semua membulldozer dan tanah-tanah dirampas, sehingga orang-orang Palestina diusir dari negerinya. Apa itu dikatakan orang baik-baik? Kenapa sekarang ketika dibom sama Iran kemudian termasuk umat Islam juga, nauzubillah min zalik ya, yang teroris sebenarnya siapa? Tidak dibenarkan dengan baik secara tulisan maupun secara ini itu menyerang negara orang diserang. Dan sayangnya
Ketika Yahudi ini mulai beraksi, negara Arab diam 1000 bahasa. Yang berani bicara salah satu raja Arab Saudi yang dibunuh, namanya siapa? Raja Faisal, yang saat itu Saudi sudah menemukan minyak. Dia mengatakan siapapun yang memusuhi, yang mengusir Palestina, umat Islam yang ada di sana, kami akan pertaruhkan nyawa kami, dan semuanya diembargo. Saat itu tahun berapa itu? Tahun 7 berapa itu? Semua diembargo. Maka matilah semua negara-negara yang menggunakan teknologi ketika itu, termasuk Amerika. Kemudian Raja Faisal umurnya tidak lama, dibunuh, dihabisi. Yahudi memang dari dulu seperti itu. Ada sebuah gerakan yang namanya gerakan Illuminati. Siapa yang di belakang Illuminati ini? Yahudi. Allah sudah sebutkan dalam surah An-Naml. Coba cari ayatnya. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Di Madinah, maksudnya di kotanya Nabi Saleh. Siapa Nabi Saleh itu? Nabi Saleh ini kaumnya kaum Samud. Kaum Samud yang ada di Madain. Pernah mendengar Madain? Madain adalah bentuk zaman di Madinah. Madain kota-kota Nabi Saleh. Madain Saleh sekarang menjadi Al-Ula, jadi wisata. Nabi mengatakan, jangan kamu minum airnya, jangan kamu tinggal di sana, pergi dari sana, karena Allah pernah mengazab kaum Samud dengan sebuah petikan, sebuah teriakan dari malaikat. Mereka pecah telinganya semuanya dan mereka mati berkelimpah karena mereka sudah membunuh ontanya Nabi Saleh. Sekarang jadi tempat wisata. Dan kalau kita lihat peta sekarang, peta yang ditulis oleh Claudius Ptolemy, seorang ahli geografi, ditulis tahun 150 Masehi. Nabi lahir tahun berapa? 5700 Masehi. Ini tahun 150 sudah ditulis peta itu. Peta itu adalah sesuai dengan apa yang diantaranya adalah benderanya Yahudi. Di atas ada garis biru, di bawah ada garis biru ya. Kemudian di benderanya itu juga ada peta yang selalu dibawa oleh tentara IDF. Peta itu adalah dari mulai Sungai Nil sampai Sungai Efrat ke selatan sampai di Madinah sampai Khaybar, itu ada petanya. Itu akan menjadi kekuasaan oleh wilayah mereka. Sekarang di Palestina itu sudah ditembok-tembok. Maka dikatakan dalam Al-Quran, la yuqatilunakum illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadidun wa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Itu dalam surah Al-Hasyr. Mereka tidak akan memerangi kalian kecuali di balik-balik benteng-benteng itu. Dan mereka kaum yang pengecut. Nah, mereka merampas hak kaum muslimin. Bayangkan mereka dari tidak punya menjadi punya, bahkan menghabisi saudara-saudara kita yang di Gaza. Apakah itu bukan teroris? Kemudian setelah itu terjadilah mereka memusuhi Iran. Kenapa Iran dimusuhi? Siapa pemimpin Iran? Ada orang yang ngawur. Khomeini ini anak keturunan Yahudi. Dari mana mengatakan keturunan Yahudi? Memang di situ Syiah berkembang ya. Tapi kata Ibnu Taimiyah, Ar-Rafidah khairun minal Yahud. Ibnu Taimiyah, Syiah Rafidah lebih baik daripada Yahudi. Kenapa? Sekalipun mereka menyimpang, tapi mereka masih mengakui Allah itu Ahad dan Nabi Muhammad adalah nabinya. Satu-satunya negara yang diembargo sejak dari sekian tahun, 79 tahunan, Iran. Tapi di masa Nabi Muhammad SAW ada seorang yang sangat cemerlang yang namanya Salman Al-Farisi. Itu mengatakan, ya Rasulullah, kalau kami dulu berperang di sana, itu membuat parit. Pada masa itu paritnya adalah dalamnya 5 meter, lebarnya 5 meter. Itu 14 abad yang lalu. Kalau sekarang
Mereka menyimpan nuklir inilah di kedalaman 150 meter. Jadi orang lain menyangka bahwa nuklir itu akan disimpan hanya dalam kedalaman 60 atau 65 meter. Tapi mereka banyak orang-orang yang cerdas. Nah, sekarang siapa? Bisakah dibenarkankah sebuah negara menyerang negara orang lain? Dan sangat disayangkan sekali negara-negara Teluk ini itu memberikan jalan kepada mereka. Siapa mereka ini? Siapa yang mereka dukung gitu ya? Jelas-jelas Yahudi kafir, jelas. Trump kafir, jelas itu. Jadi mereka ini memberikan kesempatan, makanya Iran mengatakan siapapun yang mendukung mereka, kami akan bom. Akhirnya dia punya satu alasan yang sebenarnya kita juga punya, apa ya? Alasan menutup selat. Kita punya nggak selat yang boleh bisa kita tutup? Punya nggak? Selat Malaka. Kapal lewat di sana nggak bayar, tutup. Berani nggak kira-kira? Kita punya loh. Makanya Allah sudah memberikan kesempatan kepada Bani Israel untuk menguasai dunia. Bani Israel sudah gagal. Ayat keempat surah Al-Isra bunyi apa? Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Selesai sampai di situ. Telah dicatat dalam kitab mereka bahwa Bani Israel akan melakukan kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dulu dan sekarang. Maka yang akan menguasai dunia ini Bani Ismail berpusat di Mekah. Kita harus meyakini itu. Nah, kenapa kok mereka menyerang negara seperti Arab Saudi, ikut ini andil dalam memuluskan teroris Amerika ini dan teman-temannya gitu. Kenapa? Karena Khomeini dan itu adalah masih keturunan Hussein. Siapa Hussein? Ahlul Bait gitu ya. Terlepas dari apa yang mereka yakini seperti ini, kita kan sering dinabobokan, oh ini Syiah. Syiah itu macam-macam. Houthi itu Syiah, tapi Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah yang ada Yaman. Di Iran ini banyak, ada 12 sekte Syiah. Nah, maka kita lepaskan semua dari itu, bahwa sekarang siapa yang berani menghadapi teroris dunia ini kecuali Iran. Kita berpihak kemana? Kalau saya secara pribadi, saya akan berpihak kepada Iran, karena jelas mereka masih ahlul kiblat. Ahlul kiblat itu ya. Yahudi mana kiblatnya? Yahudi dari dulu seperti itu, gencatan senjata, tapi mereka yang selalu melanggar. Dari dulu seperti itu. Nabi pun diracun ya, pada saat perang Khaybar. Nabi diracun. Apakah kita akan berpihak kepada mereka? Na'udzubillah min dzalik itu ya. Jadi Timur Tengah harus segera bersih dari para pengkhianat. Jadi harus bersih semuanya. Jadi kalau Iran kalah, berarti sabda Nabi salah. Kalau Iran kalah, sabda Nabi salah yang dikatakan kepada Salman, inilah dan kaumnya yang akan memimpin dunia nanti. Kalau dia kalah, Zionis akan memimpin dunia ini. Maka ada gerakan Illuminati yang sudah disebutkan, setiap negara itu ada jumlahnya 9 di dalam surah An-Naml. Jadi di dunia ada 9 pimpinannya. Jadi setiap negara mereka punya 9. Siapa di balik ini? Itulah mereka orang-orang Yahudi yang simbol-simbol ini juga sudah mulai dibangun. Bahkan dengan terang-terangan sekarang ada sebuah patung antara Taif dengan ini. Itu ada patung segi 4, tapi di sudah mata 1. Ini sudah ada. Kalau jenengan juga lihat bambu runcing, itu bambu runcing, bundaran bambu runcing Surabaya, coba lihat dari atas, itu seperti apa? Loh, nggak pernah lihat ya bundaran bambu runcing? Coba lihat nanti bundaran bambu runcing seperti apa, simbol di situ, ada simbol di situ. Wallahu ta'ala alam. Baik, jadi mungkin ini sekilas yang dapat kami sampaikan tentang apa yang terjadi ini, huru hara ini ya. Di akhir zaman ini, kita sudah berada di akhir zaman ya. Diutusnya Nabi itu adalah sudah akhir zaman. Kapan akan terjadi kiamat, terjadi perang atau tidak, kiamat akan terjadi gitu. Maka kita harus memihak kepada disebutkan jika ada 2 mudarat
maka kita pilih mudarat yang paling kecil. Para ulama membahas begini, ketika kita mau menyerang musuh, umat Islam dijadikan sebagai tameng, kita bunuh atau tidak? Ini kajian fikih klasik. Kita mau menyerang musuh, di depan, barisan depan itu digunakan kaum muslimin sebagai tameng, kita bunuh atau tidak? Kalau kita tidak membunuh, kita akan dibunuh. Kalau kita membunuh, berarti kita membunuh saudara kita. Maka di sini memilih akhaffud dararaini. Kalau kita biarkan, kita akan diserang. Nah, oleh karena itu, para ulama mengatakan boleh karena ada alasan. Alasan apa? Ad-daruratu tubihul mahdhura. Babi saja yang jelas-jelas haram kalau orang dalam keadaan terpaksa boleh. Nah, kalau ini strategi yang digunakan oleh orang-orang kafir menjadikan tameng kaum muslimin, maka boleh dihabiskan. Seperti sekarang Iran mengatakan siapapun negaranya digunakan pangkalan untuk ngebom kami akan bom. Membela diri. Ini adalah sunnah at-tadafu. Jadi namanya jihad ofensif. Jadi bagaimana mempertahankan diri. Wallahu ta'ala. Mungkin kalau ada mau tanya silakan. Ya. Opinion kita itu saat ini terkenal pro Yahudi, sedangkan masyarakat kita itu pro Palestina. Sebagai masyarakat yang pro Palestina, gimana menyikapi opinion kita? Ada ini terlibat bahwa kita pro Yahudi, gimana menyikapi aja? Iya, kita menyikapi ya, kita kembali kepada diri kita masing-masing. Pimpinan itu adalah nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketika dikatakan ulil amri, taatlah kalian kepada ulil amri. Ulil amri yang mana? Yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah walan tardah angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'al millatahu. Jelas, Yahudi Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian. Nah, ketika ada orang yang perlu ke sana, kita tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika dia bermaksiat kepada sang khalik. Allah ini musuh kamu. Wa'iddu lahum. Ayat 60 surah Al-Anfal. Wa'iddu lahum masata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunhim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi waffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Persiapkanlah oleh kalian kekuatan untuk menghadapi musuh Allah dan musuh kalian dan musuh yang tidak kelihatan. Di sini dibahas oleh para ulama, ada yang mengatakan jin yang tidak kelihatan. Yang kedua, kata Rasulullah, hum mislukum yusalluna ma'akum. Dia sholat sama kalian, kulitnya juga sama sekalian. Haula'il munafiqun, ilah orang-orang munafik. Dan ingatkan oleh Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 60. Persiapkan oleh kalian kekuatan untuk menghadapi musuh Allah dan musuh kalian dan musuh-musuh yang wa akharina min dunihim, dan musuh yang lain. Wallahu ta'ala, mungkin ini yang dikatakan seperti itu. Maka ketika kita mengetahui itu, maka tidak ada ketaatan lagi kita kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah. Wallahu ta'ala. Jadi doa ya. Jadi kita ya doakan saja saudara-saudara kita yang sedang berjuang saat sekarang ini. Jelas-jelas mereka mereka berjuang gitu ya. Jelas-jelas yang dihadapi adalah kafir, jelas ya. Masa kita masih mau mendukung mereka? Allah Ta'ala. Cukup? Ada lagi nih? Ya, apa? Saya ingin tahu pandangan Ustaz terkait dengan kondisi yang ada sekarang. Kesimpulan saya pribadi ya, yang mengamati yang ada di sini, yang cenderung mengatakan bukan mengira-ngira, yang mengenai yang selama ini mengelompokkan diri dengan kelompok sunnah gitu. Sementara kalau lihat penjelasan nanti kan seperti itu, ada istilah yang mensikapi seperti ini kan, yang teman-teman kelompok mengatakan kelompok sunnah cukup gencar. Tapi sisi lain ada yang ingin meluruskan. Terus ketika ada yang memediasi apa ini diskusi, kecenderungan yang kelompok sunnah nggak mau karena berdebat. Banyak sekali yang sudah mau ukur
berargumen dengan baik, kan? Akhirnya dia melarikan diri kalau juga. Iya. Gimana kami mensikapi seperti itu? Semua mereka itu kan punya dasar masing-masing. Iya. Sebetulnya kami di sekolah awal ini kan, sebetulnya ya diskusi. Iya. Sehingga kita juga mengembangkan. Ya, betul. Ya, jadi kelompok-kelompok yang seperti ini adalah yang pernah dikatakan oleh Nabi, "Ishtaru nabi ayatillahi zamanan qalila." Mereka menjual agama atas nama ini, atas nama itu dengan harga yang sangat murah. Mereka tidak akan pernah mendengar yang lain. Mereka mau didengar, tapi orang lain tidak akan pernah didengar. Nabi mengatakan ketika seorang sahabat menjaga zakat di malam hari, itu menangkap jin yang berubah manusia ini. Jin bisa ditangkap kalau dalam bentuk, kalau pakai botol gitu. Bisa nggak jin ditangkap? Saya bawa botol nangkap ini. Wah, di sudah ada jin 5, saya tangkap 1, masukin botol. Percaya nggak? Percaya? Bohong ini. Oh, maaf, saya praktisi ruqyah. Dari dulu kepingin lihat jin, nggak pernah lihat jin. Kita hanya mendiagnosa. Kalau ada orang bilang, oh di rumah bapak itu ada jin, ditangkap pakai botol. Masuk akal? Yang bisa menangkap jin Nabi Sulaiman dan Rasulullah. Rasulullah bilang dalam Sahih Bukhari ini, tadi malam aku sholat diganggu sama jin dari golongan ifrit, jin ifrit. Ifrit di golongan. Saya tangkap. Kalau saya tidak ingat dengan doa Nabi saudara saya, Rabbi auzi'ni Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahli min ba'di. Doanya Nabi Sulaiman. Kalau aku tidak ingat dengan doa itu, aku tangkap jin ini, aku ikat besok di tiang masjid supaya kalian bisa melihat. Tapi Nabi lepaskan. Ingat dengan doa itu, pasalalu abahu. Jadi liurnya jin itu ngenain ininya Nabi gitu ya. Nah, jadi artinya yang bisa melakukan seperti itu adalah mereka-mereka yang Allah berikan ilmu gitu ya. Nah, kembali kepada yang tadi, mereka kelompok-kelompok seperti ini tidak mau dengar orang lain. Mereka mau didengar. Ketika kelompok ini sudah menguasai masjid, selesai, semuanya akan dipinggirkan semuanya. Dan merasa inilah kelompok yang paling benar, yang lain salah semua. Tidak mau mereka berdialog, tidak mau. Dan mereka, oh ini Syiah. Oke, Syiah yang seperti apa? Kita harus lihat para ulil amri seperti apa. Itu kan ada pembahasannya para ulama. Kalau kita mau jujur kembali kepada salafus saleh, kita bahas itu ada semuanya. Kata Nabi, yang kamu tangkap tadi malam itu jin, dia akan datang lagi. Ya Rasulullah, dia bilang begini, bacalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran, aku tidak akan datang lagi. Kemudian, ya Rasulullah, dia bilang seperti itu. Kamu tahu ayat yang paling agung? Tidak tahu ya Rasulullah. Allah wa Rasulullah. Itulah ayat kursi. Kemudian Nabi bilang apa? Shadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar. Tapi dia salah. Syaitan. Benar kan ini? Diterima sama Nabi. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah belajar ilmu yang ini? Kemudian tidak mau didengar. Makanya orang yang para ulama-ulama dulu, Imam Malik misalnya, Imam Syafi'i, tolong kamu sekarang yang gantiin saya di masjid. Saya? Ya, kamu. Loh, saya punya, kalau pendapat saya beda dengan pendapat Anda gimana? Silakan, kalau itu memang ada dalilnya. Itu Imam Malik. Itu muridnya yang seperti itu. Imam Syafi'i bilang sama Imam Ahmad, muridnya Imam, kamu itu, kalau hadis engkau yang bilang, sami'na wa ata'na. Kalau engkau yang bilang ini hadis, sami'na wa ata'na. Tapi Imam Ahmad mengatakan, aku tidak akan pernah bisa memahami Al-Quran dan hadis kecuali yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Begitu para ulama. Jadi saling saling memberi. Sekarang kan ini merasa paling benar ya, nggak mau terima yang lain. Ya, ini Syiah gini-gini. Kemudian mereka mengatakan, ada tulisannya, mereka bersandiwara. Jadi baca dia. Mereka semuanya bersandiwara. Bagaimana bersandiwara? Katanya anak-anak kecil dibunuhin. Ya, dibenarkan nggak itu mereka itu menyerang negara lain? Bayangkan itu tuh. Orang dari luar menggunakan fasilitas kaum muslimin ya, di Timur Tengah udah bersambungan. Itu nyerang saudaranya yang Irak.
Yang jelas-jelas mereka adalah mengakui Allah itu Ahad dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Wallahu ta'ala. Jadi itu ya. Jadi kita ya sikap kita sudah jelas itu. Jadi kelompok-kelompok seperti itu adalah tidak akan pernah mendengar siapapun kecuali dari kelompok mereka. Dan mereka mengatakan kita harus bersanad. Memang kita nggak bersanad belajar gitu. Kita belajar bersanad, sama-sama belajar di sana gitu. Sama-sama menimba ilmu di Timur Tengah. Tapi kalau tidak masuk ke kelompok ini, saya sering tanya, Ustaz apa namanya, masuk Ustaz apa? Saya Ustaz wajib. Kan ada Ustaz sunnah ya, saya Ustaz wajib aja lah. Baik, wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang akan disampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita menimba ilmu dari manapun gitu ya. Ilmu itu bermanfaat. Ulama-ulama salafus saleh dan ulama-ulama sekarang, ulama-ulama kontemporer kita juga perhatikan, karena kita hidup di zamannya sekarang, bukan di zaman Nabi. Maka kita harus lihat semua permasalahan yang ada. Ulama-ulama yang ada saat sekarang adalah cerdas luar biasa, dan mereka juga tidak berbicara ngawur ya. Mereka berbicara dengan ilmu. Maka menggabungkan antara ulama zaman dulu, ulama di masa salafus saleh dan ulama zaman sekarang, itulah yang tepat kita untuk menuntut ilmu saat sekarang ini. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.